Artinya gini, beli kambing 200 juta katakanlah gitu, dirawat 1 tahun mungkin bisa 250 sampai 300 juta, itu kan tidak ada yang menjamin, Mas. Iya, tidak ada, Mas. Tidak ada yang menjamin. Terus alasan pertama, Mas, piye carane balekno modal iki menurut jenengan seperti apa? Kalau saya yang utama itu acuan bukan kontes, Mas. Tetap tidak kontes ya, Tidak Mas? kontes. Saya acuannya untuk breeding. Breeding, tapi materinya materi kontes. Ya, breeding kontes sama. Berarti buat breeding menurut saya sudah masuk. Buat kontes sudah tidak malu-maluin, gitu, Mas. Itu titik aman kalau di mau merambah ke kambing seni. Tapi kan saya beli di harga yang menurut saya lumayan mahal. Karena apa, Mas? Materi. Coba jenengan bisa dilihat sendiri lah, Mas. Kita shootkan bola lebih dari dekat, lebih dekat lagi. Walah, kuping kayak sampe nambah nih, Mas. Nah itu kan cari telinga model seperti itu juga mungkin tidak mudah, Mas. Ngapunten, Mas, saya juga pemula di PE sekitar baru 4-5 tahun. Mungkin baru kali ini nemu demek secara langsung, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak Nusantara. Bolo, mungkin panjenengan yang sudah sering nonton channel YouTube yang lain, mungkin selain dari channel YouTube Pondok Etawa Blora, panjenengan sudah tidak asing lagi untuk di depan kami narasumber ini. Apalagi di dunia peranakan Etawa, kok kabar-kabar terbaru, Mas, makin kok sering boyong harga-harga fantastis. Jadi kula ket Blora iki nekat mriki, Mas. Ket Blora nekat mriki pengen kenal langsung kalian jenengan, pengen belajar bareng kalian jenengan. Mas Makin, mungkin nih di channel yang lain kan pun sering liput teng mriki nggih. Cuma untuk khususnya saya kan baru kali pertamanya. Saged diperkenal kirian, Mas. Barangkali ada penonton baru sing baru mau terjun di peranakan Etawa. Perkenalkan teman-teman channel Pondok Etawa Blora. Nama saya Mutamakin, asli saya dari Kaligesing, Kabupaten Purworejo. Desanya putih nih, Mas? Desa Kalilo, Logoguwo. Pasar Pendem lah, Mas, deket Pasar Pendem. Nah ini bolo prestasinya, Mas Makin. Nek kemarin kan sempat liputan gitu, Mas, di beberapa farm. Banyak YouTuber yang kesini juga toh. Terus gini, Mas. Untuk jenengan sendiri kan nggih pembreeder, juga jual beli. Terus kadang gini, Mas, nek peternak pemula rata-rata pengen terjunin PE, urung tuku tapi wedi adole ning ndi lah, ngoten niku, Mas. Untuk apa ya, Mas, solusi buat jenengan bahasanya gini, misalnya pesan di sini nanti jualnya di sini, jenengan bisa membantu atau tidak, Mas? Insya Allah bisa. Bisa nggih. Tapi perlu ini cuma sharing aja, Mas. Sharing santai, betul. Kita umpamakan seperti petani, petani sayur atau petani cabai, itu ada yang garansi nggak, Mas, kira-kira? Nggak ada, Mas. Nah, begitupun juga seperti kambing. Betul. Apalagi di nyawa ya, Mas. Iya, itu resikonya memang sangat besar. Jadi cobalah kita berpikir rodok dewasa, Mas. Ketika kita mulai bercocok tanam, katakan petani cabai, dari awal kita yang jelas beli lahan, pengolahan lahan, cari bibit yang bagus, perawatan yang bagus, agar saat panen kita harapannya kan bagus. Tapi kan nggak cukup seperti itu, Mas. Harga pasarnya seperti apa juga menentukan ya, Mas. Itu kan nggak ada yang garansi. Di samping itu juga mungkin peranakan Etawa juga naik turun ya, Mas. Naik turun. Terkadang mungkin bisa naik, terkadang pasca turun drop banget ngotennya kok. Iya, bener, Mas. Tapi kan kalau menurut saya pribadi, sisi dari petani khususnya cabai atau yang lainnya sama di kambing itu masih lebih aman di kambing ketimbang di cabai ya, Mas. Di cabai, soalnya gini, ketika di cabai, ketika memang pertumbuhannya kurang maksimal, panen kurang maksimal, harga pasar sedang anjlok, tenaga pun nggak dibayar, Mas. Tapi ketika di kambing, saat
pahitnya harga kambing masih turun, saat kita bawa ke pasar tetap laku mas. Masih laku, betul. Paling enggak adalah nominal yang bisa kembali untuk modal. Lah itu menurut saya seperti itu. Tapi yo nyuwun ngapunten kali petani-petani. Soalnya orang tua saya juga petani lah. Saya juga petani. Ini bukan menggiring opini ya mas, harus pindah di kambing enggak. Ini mungkin berdasarkan pengalaman pribadi jenengan. Salah satunya kan pengalaman. Mas Makin kali sakit melampah mas. Monggo mas. Wingi sing kabare tumbasan di angka 200-an sing pundi mas? Ini mas. Oh sedang diadren iki. Iya mas. Bolo ini kita grebek, kondisinya ijek telas. Habis mandi niki ya mas? Habis mandi mas. Oh. Mas, iki ini sakit dijelaskan mas. Dulu itu belinya dari mana mas? Ini saya beli dari Pak Jumali, tepatnya di Kulon Progo mas. Ini baru 2 minggu paling sekitar di sini kok mas. 2 minggu ya mas? 2 minggu. Mas, untuk bahan referensi bolo-bolo di luar sana khususnya peternak pemula. Iya. Panjenengan beli ini kan tidak harga yang murah lagi. Iya. Tapi panjenengan kan bahasanya gini, wani tuku larang pasti ada perhitungan yang memantapkan hati jenengan, yo hobi yang tetap menghasilkan. Iya. Jadi untuk referensi bolo-bolo di luar sana biar tidak iran mas, artinya gini, beli kambing 200 juta katakanlah gitu, dirawat 1 tahun mungkin bisa 250 sampai 300 juta, itu kan tidak ada yang menjamin mas. Iya, tidak ada mas. Tidak ada yang menjamin. Terus alasan pertama mas, piye carane balekno modal iki menurut jenengan seperti apa? Kalau saya yang utama itu acuan bukan kontes mas. Tetap tidak kontes ya? Tidak kontes. Saya acuannya untuk breeding. Breeding, tapi materinya materi kontes. Ya, kan, breeding itu. kontes sama. Ibaratnya buat breeding menurut saya sudah masuk. Buat kontes sudah tidak malu-maluin gitu mas. Itu titik aman kalau di mau di merambah ke kambing seni. Tapi kan saya beli di harga yang menurut saya lumayan mahal. Karena apa mas? Materi. Coba jenengan bisa dilihat sendiri lah mas. Kita shootkan bola lebih dari dekat, lebih dekat lagi. Walah, kupeng kayak sak menambah nih mas. Nah itu kan cari telinga model seperti itu juga mungkin tidak mudah mas. Ngapunten mas, saya juga pemula di PE sekitar baru 4-5 tahun. Mungkin baru kali ini nemu demek secara langsung mas. Telinganya udah 100 juta. Nah itu kan panjang telinga 42 cm mas. Panjang iya mas, lebar iya, terus tebel juga ya mas. Iya. Berarti alasan jenengan beli 200 juta karena jenengan cari materi yang terbaik menurut jenengan untuk dibreedingkan. Berarti nanti piye carane balekno modal ini dari peranakan. Ya logikanya gini lah mas. Misalkan ini sudah siap untuk breeding atau pemajak. Siapkan minimal 10 ekor betina lah mas. Tapi hitungannya seperti itu. Ya. Tapi memang materi betinanya itu ya kita pilih bener-bener materi yang berkualitas lah, jangan asal-asalan. Intinya disesuaikan dengan speknya ini ya mas. Plus minus untuk menutupi kan yang namanya kambing nggak ada yang sempurna. Jadi plus minus kita harus lebih dipahami lagi. Berarti mungkin bolo-bolo di luar sana, khususnya peternak pemula ya mas, yang mempunyai mental dan modal ya mas, mental tok orang cukup orang di modal. Nek pengen langsung terjun di breeding kontes, tetap nanti hitung-hitungannya di breeding ya mas. Mau beli final akhir di breeding mas. Akhirnya tetap di breeding ya mas. Cara mengembalikan modalnya tetap di breeding. Di breeding. Kalau kontes itu kan menurut saya itu sarana kita untuk promosi. Promosi betul. Biar kita bisa dikenal masyarakat luas mas. Toh ibaratnya gini mas, nek ngomong beli 200 juta katakanlah ya. Terus dirawat 5 bulan kan nggak ada yang menjamin lakunya berapa nanti kan nggak ada yang menjamin toh mas. Kalkulatornya iso rusak mas. Yo iso min, yo iso plus. Iso plus, betul. Berarti salah satu satunya dibuat untuk breeding. Dibuat breeding. Terus tadi 10 ekor indukan ya mas. Minimal 10 ekor indukan, tapi kita memang harus bidikannya ya paling enggak sudah kelas menengah ke atas. Dengan menyesuaikan speknya sih. Nek terus indukannya ekonomis ya kesuwen malih ya mas. Kesuwen mas. Di samping itu nanti mungkin malah menurunkan grade dari pejantannya ya mas. Ya, bisa jadi. Cuma contoh dulu saya ngambil bintang muda. Itu kan harganya lebih
sedikit lah dari ini Mas. Lebih mahal dari ini. Betul. Cuma saya pun kan penasaran Mas, ketika bintang muda saya crosskan sama betina, katakan ekonomis lah, hasilnya seperti apa, terus di kelas menengah seperti apa, terus di kualitas breeding kontes seperti apa. Jadi saya kan di dunia breeding nggak ada istilah pemula sama senior Mas. Sebenarnya kita itu nasibnya sama-sama belajar ya, karena kan misteri semua, nggak ada ibaratnya aku tak nggawe fotokopi ben iso podo karo kae asline itu kan nggak bisa. Jadi di dunia breeding kan kita harus menjelajahi lah dari spek ekonomis, kira-kira keturunannya seperti apa, kelas menengah seperti apa, breeding kontes seperti apa. Itu pengalaman saya pribadi lah Mas. Berarti bisa diambil kesimpulannya seperti ini ya Mas. Mau ternak di PE berapa lama, bahkan 10 tahun sampai 20 tahun pun, itu kan tetap masih belajar ya Mas. Masih belajar. Orang katame ya Mas. Orang nono Mas. Jadi saya sampai saat ini pun ketika melihat kambing punya teman-teman saya, misalkan kok menurut saya bagus, aku ya greget pingin nuku Mas. Ketika memang saya memiliki uang untuk membeli, tetap saya greget. Soalnya nyetak angel ya Mas. Nyetak angel Mas. Jadi kalau saya memang kalau lihat pejantan menurut saya bagus, saya greget lah Mas. Mas, ini jenengan di Baturan Farm ya Mas? Baturan Farm itu ada berapa pejantan Mas? Sekitar 9 ekor. Sampai lali ketok itu? 9 ekoran lah Mas. Ini anak sekitarnya kan berarti urung tepat, iso kurang iso luwih. Ini pejantan yang pertama ya Mas? Iya. Jenengnya siapa Mas? Ini Cakrabuana. Cakrabuana. Terus yang sing niku Mas? Ini bintang muda. Oh, ini sing bintang muda. Boleh kita sepilkan satu persatu ben njero ae. Wong aku konten rene iki ambek ndredeg kae Mas. Apa sing tak takokno ya. Pokoknya los Mas. Ini bintang muda ya Mas? Ini usia pinter Mas? Ini kurang lebih 3 tahun Mas. Ya Allah, pasungnya boleh. Panjenengan bisa amati sendiri Mas. Untuk kerandai dari bintang muda Mas? Bintang muda anak elang sakti. Oh, anak elang sakti. Nggih. Mas, makin mungkin peternak pemula kan kadang seperti ini Mas. Dia punya budget sing bahasane ekonomis lah. Memang kekuatannya baru segitu. Tapi seumpama jenengan kan banyak pejantan. Lah, Mas makin aku pengen kawinan tapi milih karo sing kae tapi budgetku meng sakmene, itu bisa ndak Mas? Atau ada grade-grade tertentu mungkin sing bintang muda minimal harga sekian? Ya untuk di kandang kami khususnya Mas. Ini bukannya saya sok gemede atau gimana Mas. Betul. Intinya kalau kawin sama pejantan sini ada grade-grade-nya. Oh gitu. Berarti sing katakanlah harga 5 juta nanti ada pejantan sendiri. Dan itu misalkan ada yang mau nunut ngawin bahasanya Mas, monggo Mas. Tapi jadi ono sing pejantan ibaratnya nggo apa ya bahasane nulungi tani ono sing memang tak fokuske nggo kerja ya ono. Oh gitu. Nggih. Berarti gini Mas, ini untuk bintang muda Mas, itu kan aku nih ndelok kan memang pasungnya kayak bener-bener ekstrim ya Mas. Ini bagiannya saya. Nah ini untuk grade untuk dijual belikan keluar Mas, doro maupun indukan itu minimal di budget berapa Mas? Yang jelas 10 up Mas. Harus 10 up. 10 up. Karena nanti jenengan kan nek sing betinane terlalu minus ibaratnya ya Mas. Nanti kasihan juga yang beli. Soalnya takutnya kan nek jenenge wis wani tuku kawinan dengan bintang muda, tetap kita kan ambisine angen-angene ya Mas, jaluke kan harapannya baik. Oh, nggih siap-siap boloku. Jadi ini pejantan yang kedua bintang muda. Terus sing lainnya pundi malih Mas? Atau udah di atas? Niki Mas. Oh, teng mriki. Kalau ini kita grebek, kita sepilke. Ngono tak dolani aja bosen-bosen lho Mas. Mboten Mas. Kalau tujuannya ke sini untuk belajar Mas. Lah ini Mas, untuk yang namanya? Ini namanya Pangeran Muda. Oh, Pangeran Muda. Yang kemarin sempat dibawa kontes temputin ya kok Mas? Di Wonosobo, di Klaten. Yang terakhir di Klaten. Yang juara tunggal niki nggih? Nggih. Oh, di kelas B. Di kelas B, sekarang sudah kelas A Mas. Awal berarti ya Mas? Iya Mas. Oh, ini Pangeran Muda Mas? Pangeran Muda. Pangeran Muda. Lah ini untuk Pangeran Muda juga ini kan bahasanya gacone jenengan juga. Ngawinnya otomatis dibatasi atau gimana Mas? Ini malah pesan indukan. Sementara
belum terlalu fokus untuk ngawin Mas, karena ini masih proses pertumbuhan ya Mas. Proses pertumbuhan karo yo dinggo mlaku-mlaku tujuannya gitu. Oh, berarti ini misalnya ada bola-bola di luar sana pengen beli indukan paket dengan pangeran muda ya Mas. Berarti harus nunggu sabar ya Mas. Paling ini kan besok rencana semoga diberi kesehatan, nggak ada halangan. Ini besok mau saya uji coba di Piala Raja. Piala Raja. Paling setelah Piala Raja mungkin sudah mulai buat produksi ngawin ya Mas. Mas yo nanti bahasanya arang jarang-jarang ya Mas. Nggak terlalu kerap. Nggak terlalu sering ngawin lah. Nggih bolo. Lah ini pangeran muda terus. Ini berarti spek indukan untuk breeding atau untuk dijual belikan Mas? Ini breeding semua Mas. Oh, berarti not for sale nggih? Not for sale Mas. Sing breeding kan masih deleng arep. Enggak Mas, ini kebetulan kan baru lahiran Mas. Jadi biar lebih merawat sembenya lebih mudah di sini. Mas sakit ke atas Mas? Nggih, sakit. Kalau pengen melampah mereka. Mas makin jenengan terjun di peranakan etawa itu sudah berapa lama Mas? Saya mulai dari tahun 2014 Mas. Wah, wes suwe yo Mas. Berarti sudah pripun? Cuma kalau di sini baru hampir 3 tahun ini. Oh, untuk di Kali Gesingnya. Saya kan aslinya Wonosobo Mas. Berarti dulu breedingnya di Wonosobo. Di Wonosobo. Oh, nggih. Lho selama itu apa wis gak nganu Mas? Wis kudune kan wis lama banget to jenengan di PE. Sudah lebih dari 10 tahun. Nggih. Yo masa ijek sinau Mas? Tetep sinau Mas. Lah kula sing 5 tahun tak kira wis paling pinter Mas. Apa aku banget bodohnya apa perlunya, tapi bagi saya tetap harus masih belajar ya Mas. Loh, ini memang mau jam kompor Mas? Kan tenaga kalau jam segini memang menyiapkan. Tapi komboran dikasihkan sekitar jam 2-an lah Mas. Sore. Nah ini untuk comboran untuk jantan atau betina Mas? Jantan ini Mas. Berarti 1 ekor jantan ampasnya segini ya Mas? Ini di kilo kurang lebih berapa Mas? Ini sekitar 2 kilo lah Mas kalau yang ini. 2 kiloan ya Mas? Kita akan menyesuaikan bobot Mas. Maksudnya kalau ini kan ukuran jemoko. Jemoko pakai yang ini sekitar 1,5 kilo. 1,5 kilo. Nah ini kan untuk yang udah dewasa. Terus bahan untuk comborannya Mas? Selain apa ampas tahu apa mawon Mas? Konsentrat Mas paling Mas. Oh, konsentrat sing produksi jenengan sendiri itu. Produksi sendiri. Nanti kita sepilkan bola di akhir video untuk konsentratnya. Ini berarti pejantan yang ketiga Mas? Atau calon jantan ya Calon Mas? jantan ini umur 8 bulan kok Mas. Oh, baru 8 bulan Mas? 8 bulan. Nah ini hasil breeding sendiri atau ya beli Mas? Ini hasil breeding sendiri Mas. Anak bintang muda ini. Oh, anak bintang muda. Tapi dari jemoko pasungnya pun ketinggal ya Mas? Oke, ini termasuknya lumayan pelan perkembangannya Mas. Oh, biasanya berarti bintang muda itu spesialis cetak apa Mas? Ini selama pengalaman jenengan? Pasung Mas. Pasung nggih. Pasung sama pola warna memang dominan ke warna kepala merah, badan putih. Oh gitu. Terus dari awal saya breeding sama bintang muda belum ada yang peletak kok Mas yang lahir di sini. Walaupun disilangnya dengan betina sama betina warna tembus, saya kan uji coba makanya tadi saya bilang saya terus belajar gitu kan. Kadang saya penasaran, bintang muda saya kawinkan dengan induk warna hitam budeng pernah, terus warna peletak pernah, maksudnya peletaknya itu tembus sampai sini loh Mas. Terus warna merah pernah. Jadi seperti apa di kekuatan gen warna. Berarti penak omong dandan warna itu pinter ya Mas? Pinter, alhamdulillah pinter Mas. Berarti jodoh untuk mbok menawa bola-bola di luaran sana Mas. Pengen ngawin ke, memang kan dibuka untuk umum toh Mas. Nah, pengen ngawin ke untuk betina syarat bahasanya untuk ngelengkapi nggih. Untuk di bintang muda itu sing kados pripun Mas? Nggih, telinga yang bagus lah Mas. Telinga yang bagus ya. Paling enggak telinga yang bagus itu yang utama di telinga Mas. Masih pasungnya kurang sekali pun enggak apa-apa. Oh, kalau posturnya kurang sekali pun enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi kalau bisa ya yang ebroh lah Mas. Maksudnya yang ya memang dipandang mata itu sudah enak lah. Semok seksi bolo. Wandang kok iso sakmene gedene iki. Iki wis sijak ono Mas kandangnya apa wis kene tok? Ada sih di tempat lain tapi Mas. Kita jalan-jalan. Bentar Mas itu
ada musik. Ini untuk berarti stok untuk dagangan, Mas? Atau semua dijual? Ini buat breeding sendiri semua, Mas. Itu tadi pejantan sudah 2 ya, Mas. Ini yang ketiga. Ya. Terus untuk jenengan tadi kan ngomong, Mas, untuk sing dandan bahasane dikawinke siap dikawinke dengan betina sing harga-harga grade ekonomis atau 5 jutaan itu jantan sing pundi, Mas? Ya di antara inilah, Mas. Oh, ini bebas pilih? Bebas. Oh, nggih. Bentar, Mas, tak ngecilin. Nggih, siap, Mas. Yo. Nah, ini bolo kita lanjut dulu. Tadi ada MP3 yang masih nyala. Mas Makin, berarti untuk sing betina bahasanya kelas ekonomis jenengan siapkan untuk 3 bejantan ini ya, Mas? Nggih. Ya sebenarnya ini, Mas, ini keturunannya malah bagus-bagus loh. Ini nggak kalah sama bintang muda. Ini kan ini sama ini memang peranakan saya sendiri. Oh, berarti kecilnya dari sini, lahir di sini. Lahir di sini. Oh, nggih. Lah niki Mas ke atasnya, Mas, bapak ini ki? Bapak ini kan Mr. Breeder. Oh, breeder. Berarti ini anak breeder nggih? Anak breeder. Ini sisa di kandang kami lah. Breedernya Pak Dadang? Nggih. Oh, nggih. Usia pinter, Mas, niki pun, Mas? Paling sekitar 20. Ya 2 tahun lah, Mas. 2 tahunan nggih. Nah, ini Mas, biasanya kenapa kok jenengan bahasanya gelem dandan betina sing ekonomis? Lah ini spesialnya nyetak apa, Mas? Ini spesial di warna, telinga rapi, pasung juga bagus. Bagus. Nek induknya telinganya panjang, mungkin ya daerah induk juga bisa panjang. Tapi aku juga heran, Mas. Maksudnya kan ini telinga sedang banget lah, Mas. Ya, apa yang ngomong aku rawani, Mas. Ini memang kelemahan di telinga agak kurang panjang. Keluar 4 ekor itu menurut saya nggak ada yang minus, Mas. Panjang-panjang. Padahal ini saya tes pertama kali Doro harga 5 juta. Anakannya juga bagus lah. Terus ada di tempat, maksudnya di tani saya itu anak ini keluar kontesan juga, Mas. Oh, sudah ada sing keluar kelas kontes ya, Mas. Ya. Mas Makin, di konten saya kan seringnya lebih ke edukasi ya, Mas. Jadi gini, saya minta untuk pencerahan jenengan. Misalnya ada peternak pemula yang mau terjun di PE, mau terjun di PE itu saranin jenengan, modalnya minim ya, Mas. Modal minim, saranin jenengan itu pembesaran dulu, beli breeding, beli cempe atau gimana, Mas? Atau beli babon kawinan? Ya kalau menurut saya mending beli yang kawinan, Mas. Oh, sing kawinan ya, Mas. Soalnya Mas kok gitu, Mas? Mempercepat produksi di kandang. Oh, biasanya gini ya, Mas. Sing misalnya kuwate meng tuku 1 ekor. Lah nek mana iso dadi 2 ekor. Nggih, logikane seperti itu. Lebih cepat berkembang. Ya, lebih cepat berkembang. Lah nek rata-rata, Mas, ngapunten, nih di sekeliling saya, Mas, khususnya di Blora. Atau mungkin kurangnya sharing untuk peternak pemula. Di sana itu malah rata-rata pemula, Mas, seneng itu beli di cempe jantan. Oh, di cempe jantan. Nah, itu kan alurnya ke Idul Adha atau, Mas? Kelas potong jadinya masuknya. Berarti ini memang mau terjun di peranakan utama, saran jenengan mending beli indukan yang sudah kawinan ya, Mas? Iya. Dengan catatan kita tahu pajaknya. Kita tahu pajaknya, itu lebih aman lah, Mas. Lebih aman. Mbok menawa bahasanya induk ekonomis lah, ndelalah rezeki kok metune lumayan di atas induk. Iya. Ya paling enggak kan harapannya seperti itu, Mas. Maksudnya ketika kita beli indukan, harapannya anaknya wis luwih apik saka induke. Nggih, betul. Tapi kita ya harus dewasa juga, Mas, wong induke rego ekonomis. Jadi semisal metune minus ya aja disalahke pejantane kan gitu ya, Mas. Ya oke, wis kodratullah to, Mas. Maksudnya tergantung sih Maha Kuwasa to. Kita kan cuma bisa ikhtiar lah, usaha. Di peranakane tawa kan enggak ono rumusnya to, Mas. Apik do apik kan juga belum tentu apik to. Iya, Mas. Nggih. Mas, ini kita keliling, Mas. Ini untuk stok contoh yang di grid 5 jutaan up sedikit atau di angka-angka 5 juta sih kados nopo, Mas? Ini seperti ini, Mas. Ini juga sudah kawin ini. Ini sudah kawin, Mas. Ini untuk spek kurang lebih 5 jutaan, gitu. Ya. Nanti untuk sejelasnya biar jawabin jenengan sendiri, Mas. Jenengan juga YouTuber. Mas akan di-share untuk nomor HP-nya, Mas. Nah, ini 6 juta, Mas. Ini 6 juta. Kawinan sudah sekitar 1 bulanan. 1 bulan kawin dengan Jimbon yang tengah tadi. Oh, sing anak breeder. Oh, nggih. Berarti cara pena ngomong lebih dari 1 siklus ya, Mas? Iya, aman ya, Mas. Iya. Mas, di-share nomor HP-nya, Mas.
Nomor HP 081 081 339 339 355 355 372. 372. Lah ini bola banyak sekali, nanti nih tak sepil satu persatu ki aku mulai kuwi iso sampai surup kok. Sampai bengi. Nah ini kalau spek yang saya katakan menengah lah Mas. Menengah ya Mas. Ya. Jadi apa ngene iki wis diarani breeding seni kontes Mas? Ya bisa lah Mas. Sudah nggih, ya, sudah layak. Bisa lah, bisa diamati sendiri lah. Telingane enak, pasungnya sudah cantik. Cantik, iya benar Mas. Penak omong spek itu rata Mas. Iya. Ini komplit lah. Komplit. Katakan nggak ada yang mewah. Spek-spek seperti ini Mas, itu dianggap berapa Mas? Ini saya jual 15 juta Mas. 15. Tapi udah laku ini Mas. Oh ini kondisi sudah laku. Sudah, ini sudah kawin sama bintang muda. Bintang muda. Mas, sakit disepilke untuk konsentratnya atau putih Mas? Ini sor. Di bawah Mas. Oh sekalian tak jadiin satu konten mawon Mas. Berarti jenengan produksi konsentrat itu sebelum bahasanya didol nih jopo ya Mas, itu jenengan dipraktekkan sendiri dulu untuk dicoba kambingnya dulu ya Mas. Jadi sebelum menyebar kita memang praktek dulu hasilnya seperti apa. Lah ngene hasilnya orang maksimal kan yo sini Mas. Sini wong ya Mas, di samping itu dihujat. Juga kasihan sing beli kan. Iya. Gitu. Mas untuk konsentratnya itu 1 ekor itu asumsinya per hari berapa on atau berapa kilo Mas? Katakan 2 on lah Mas. 2 on nggih. 2 on per hari. Itu dikasih 2 kali atau 1 kali enggak apa-apa? 2 kali, pagi sama sore. Pagi sama sore. Semisal Mas, kados tenggene kula khususnya di Blora itu kan ampas tahu mahal sekali Mas. Mahal ya angel golekane, itu full tiga konsentrat hanya 2 on itu atau apa wis cukup Mas? Sudah asalkan cukup, maksudnya jangan meninggalkan hijauan dong Mas. Hijauan nggih, itu kan kodrate kambing tuh Mas untuk makan hijauan. Untuk sampelnya pundi Mas? Ini yang wis bukaan aja Mas. Ini yang dikonsumsi sendiri, jadi tidak di dalam karung. Nggih. Ini Mas. Lembut ya Mas bahannya nggih. Lembut. Terus baunya juga enggak, kadang kan konsentrasi nyengat ngoten kok ya Mas. Lah, ini kan tidak ada kadar hewani Mas. Gitu. Ya, untuk mengantisipasi agar tidak gatel. Nggih. Terus kemungkinan gini ya Mas, untuk kambing yang belum pernah makan konsentrat pun lebih cepat untuk adaptasinya ya Mas. Insya Allah 1 hari 2 hari sudah langsung doyan Mas. Karena dari bau gak nyengat Mas. Saya kan pernah beli konsentrat pabrikan di luaran sana, itu bau baru dibuka kan baunya sudah ngotennya kok Mas, terus nyengat. Terus kambing itu jarang suka atau perlu proses untuk melatihnya. Berarti kemasannya yang ready itu 25 kilo Mas? 25 kilogram lah. Oh, ini best sellernya 25 kilogram. Yang 50 tetap buat Mas? Buat. Cuma yang paling ramai 25 kilogram. 25 kilo. Oh siap. Terus di dalamnya ini ada lapisannya plastik Mas? Ada lapisan plastik. Jadi bahasannya dipakai, misalnya saya beli 5 karung, dipakai untuk 5 bulan aman ya Mas? Insya Allah aman. Yang penting jangan langsung di lantai lah Mas. Ada tataannya kayu. Yang lantai mungkin sama rembes ya Mas? Nggih. Biar nggak lembab. Mas Makin, mungkin terakhir Mas, pesan-pesan untuk peternak pemula di luaran sana kan kita mungkin jenengan sendiri sebagai YouTuber juga selaku jual beli breeder, kita tidak menutup mata. Di luaran sana itu banyak sekali korban dari peranakan etawa. Sing wis ngeluarke duit ratusan juta bahkan yang miliaran kan sudah ada Mas. Pesan-pesan jenengan biar tidak terjadi seperti itu. Ini iso kan awake yo hobi yo menghasilkan kan Mas. Lah pesen-pesen buat teman-teman yang ingin beternak kambing PK Kali Gesing atau yang baru pemula. Saya tidak rumongso keminter Mas, cuma sedikit banyak sudah ada pengalaman karena saya kan sudah praktek. Jenengan juga kan nggak mungkin langsung sebesar ini toh Mas. Mesin dari aku yo ora belum tahu sebelumnya, tapi kan yo kelihatannya nek jarene wong sukses itu pasti pernah gagal. Kan gitu. Berarti kan waktu dulu kan jenengan sempat mengalami kegagalan atau tidak Mas? Apa langsung cepet ngene iki Mas? Enggak lah Mas, tetap ada kendala Mas. Cuma kan bagaimana cara kita mencari solusi supaya kita bisa bertahan dan terus berkembang. Nah, terus pesan-pesannya jenengan Mas, yang pertama mungkin apa Mas? Yang pertama untuk bahasannya pemula ya Mas. Ya, sepena among pemula gitu. Pemula. Jadi sebelum kita melangkah untuk
membeli kambing, lebih baik kita belajar dulu, kita main-main ke kandang, kita sharing-sharing ke peternak yang lebih senior, karena kan pastinya sudah lebih mengerti tentang dunia kambing bayi kali gesing. Soalnya kan kambing bayi kali gesing jarene nek adol cok angel, jarene aku tuku larang kok pasan tak dol kok murah. Itu kan sebenarnya kurang relasi atau pengalaman. Jadi sebelum membeli, mending kita belajar dulu. Entah itu belajar dari memilih spek kambing, terus perawatan, terus relasi. Ya mungkin seperti itu, Mas. Jadi nek penak omong ini ya, Mas, nek kenalane akeh, mestine ora si A sing ngewangi adol, mungkin iso si B. Lah itu. Oh gitu. Mas. Terus mungkin yang kedua, semakin kita punya banyak relasi, semakin kita bisa mempelajari speknya. Nah, betul, Mas. Meneh dengan dolaning kandang ya, Mas, itu malah lebih penting ketimbang online. Karena kan kadang online itu di video dengan aslinya memang rada kadang tidak sesuai. Iya, Mas. Nih di kandang seperti ini kan, misalnya sing cedak dengan Baturan Farm contoh nggih, ini main ke kandang Mas sing rego 5 jutaan sing kaya apa lah kuwi ana contone, sing rego 15 juta kaya apa lah kuwi kan ana contone. Lah itu kan bisa untuk sangat referensi penting juga untuk pembelajaran ya, Mas. Mas makin matur sembah nuwun untuk waktunya. Semoga Baturan Farm semakin bermanfaat untuk peternak pemula, semakin berkembang dan semakin sukses. Bolo. Aku apa dolan ini kayak wedi, Mas. Kondang aku rono kayak ora ditemoni. Welcome, Mas, untuk siapapun lah. Jebule beliaunya humble, welcome banget bolo aku. Jadi aku malah ketagihan dolan rene iki kok. Bolo, mungkin saya akhiri dulu boloku. Kalau panjenengan suka dengan video ini, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, di share sebanyak-banyaknya agar channel dari Pondok Eta Blora bisa berkembang dan bisa bermanfaat untuk peternak pemula. Saya akhiri dulu boloku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak Nusantara.